Dusun Kelurahan, Desa Kelurahan, Kecamatan Ngeronggot, Nganjuk, Jawa Timur, menyimpan kegetiran hidup seorang ibu yang berusaha tegar demi masa depan anak-anaknya. Sejak ditinggal sang suami, Sundari menjadi satu-satunya tulang punggung di keluarga. Menjadi buruh pembuat batu bata pun ia lakoni demi menghidupi orang-orang yang dikasihinya. Tubuh kecil wanita 33 tahun ini juga selalu siap menopang anak bungsunya yang cacat sejak dilahirkan. Aris kan gak iso mlaku to, Mas. Nek gak tak cek terus di omah karo sapa? Ya, aku nek tak gawe nongso ya gak, Mas, wong jenenge anakku kenyataane wis kaya ngono. Aris, anak kedua Sundari, terlahir cacat permanen akibat penyakit polio yang menyerang kedua kakinya. Sundari tak pernah menyangka anaknya harus menerima cobaan seberat ini karena anak sulungnya justru terlahir normal. Matangnya Aris kuwi goro-goro kan aku kan kerja to, Mas. Aku dhisik ancene wong gak duwe, Mas. Bojoku kan wong kan yo ancene perhatian be aku dhisik kan kurang. Cara nganu Aris ki kurang kopan nalika ndek wetenge gak pernah olah vitamin ya, terus mari ngono aku kerjane kan berat to, Mas Malian. Sosok suami yang seharusnya melindungi dan bertanggung jawab menafkahi keluarga ini jarang pulang ke rumah. Bojoku ninggalno aku kuwi wis 6 tahun, Mas, wonge. Kadang-kadang ngekeki, Mas, kuwi ae mau ngekeki beras tok. Ngekeki beras tok kuwi mau 10 kilo. 3 sasi pisan. Membelikan jajanan untuk Aris menjadi hal yang biasa dilakukan Sundari sebagai penghibur sang anak dikala menunggu dirinya bekerja. Mbak, tumbas jajan. Jajan apa? Bukan jajanan mewah, namun diharapkan dapat meredam kerewelannya yang bisa datang sewaktu-waktu. Iki artane matur suwun. Untuk membuat bata dibutuhkan 2 jenis tanah. Warga di sini biasa menyebutnya tanah hitam dan putih. Tanah putih memiliki tekstur agak berpasir dan berwarna cenderung keabu-abuan. Sedangkan tanah hitam lebih padat dan menggumpal seperti ini dengan warna kemerah-merahan. Sebelum dicetak, kedua jenis tanah ini harus dicampur terlebih dulu. Butuh perbandingan yang pas agar tanah dapat saling melekat dan menghasilkan adonan bahan yang baik. Untuk membantu pencampuran dan pelekatan keduanya, adonan juga harus diberi air secukupnya. Banyaknya air tidak boleh melampaui batas normal, karena akan membuat bahan menjadi cepat pecah. Terutama di musim hujan seperti sekarang, di mana tanah akan mengandung lebih banyak air. Selanjutnya, tanah diaduk dengan teknik manual seperti ini selama minimal 1 jam hingga adonan tanah menjadi kalis. Setelah tercampur sempurna, adonan tanah didiamkan selama minimal semalaman agar adonannya mengembang dan tanah yang masih keras menjadi lunak. Dengan begitu, adonan akan mudah dicetak dan bisa dibentuk menjadi batu bata yang baik. Di sini Sundari bertugas mencetak bata hingga menjadi bata mentah yang siap dijual. Pengambilan tanah pun biasa dilakukan sendiri seperti ini. Meski tergolong pekerjaan berat bagi seorang wanita, bagi Sundari pekerjaan ini sudah amat akrab dalam kehidupannya. Ia bahkan sudah bergumul dengan pekerjaan kasar seperti ini sejak masih belia. Terkadang jika sedang memiliki rezeki lebih, Sundari juga biasanya mencoba peruntungan dengan membuat bata dengan modalnya sendiri yang jumlahnya tidak seberapa. Sebelum dicetak, bagian yang akan dipakai sebagai tempat melepaskan dan menjemur harus ditaburi abu seperti ini. Sehingga saat diangkat, bata tidak terlalu menempel yang berakibat merusak tekstur bata nantinya. Untuk menghasilkan bata yang kuat, adonan harus benar-benar padat saat dicetak.
Pemberian air ini dilakukan agar tanah tak banyak menempel di tangan. Dengan cetakan dari kayu seperti ini, Sundari dapat menghasilkan 4 bata sekaligus dalam sekali mencetak. Ia harus memastikan jumlah dan tingkat kepadatan tanah harus sesuai prosedur yang ditetapkan majikannya, sehingga bentuknya bagus dan tidak mudah retak. Bekerja di industri pembuatan batu bata milik salah seorang tetangganya ini sudah dijalani Sundari sejak 2 tahun lalu. Ia bekerja sejak pukul 7 pagi hingga menjelang sore hari. Menjadi buruh seperti ini membuat Sundari harus pandai memanfaatkan waktu. Karena dengan sistem upah borongan, ia bisa memperoleh upah lebih jika dapat mencetak dalam jumlah yang banyak. 5 dina iso mari 1000 bata. Opahe 60.000. Bagi yang berkelebihan, jumlah ini tentunya tidak seberapa. Namun bagi Sundari, upahnya ini menjadi sangat berarti demi kelangsungan hidup keluarganya. Aris tak pernah bisa bermain layaknya anak seusianya. Jangankan menapakkan kaki di tanah, untuk sekedar meluruskan kedua kakinya pun tak sanggup ia lakukan. Akibat diserang penyakit polio, kedua kaki Aris kaku dengan kondisi yang menyilang secara permanen seperti ini. Bahkan saat baru berusia 1 bulan, Aris sempat kehilangan daya penglihatannya. Beruntung, mata Aris dapat kembali normal. Boten. Tapi sering tak urut-urutno ngoten niku. Kan dikongkon wong ngomong ngene iki urutno rono sun, pangga kula lakoni, Mas. Oh jenenge anak kan aku ya pengen kaya kanca-kancane mlaku ngono kuwi, pangga tak lakoni, tapi nyatane nihil gak iso. Muhammad Afandi adalah anak sulung Sundari. Saat ini ia duduk di bangku kelas 6 SD. Terlahir dari keluarga tidak mampu telah menempanya menjadi anak yang mandiri dan belajar untuk ikhlas dengan apapun kondisi keluarganya. Waalaikumsalam. Mas sekolah Ibu, uangnya apa? Uangnya itu nupan kering. Sepulang sekolah, terkadang Afan mampir ke tempat ibunya bekerja untuk sekedar membantu. Tidak setiap hari memang. Tapi hal ini setidaknya dapat mengurangi beban tugas sang ibu, sehingga bisa lebih cepat selesai dan mencapai target. Afan biasanya bertugas untuk merapikan pinggiran bata yang kelebihan tanah dengan menggunakan pisau tumpul seperti ini. Saat menghaluskan sisi bata, Afan juga harus ekstra hati-hati supaya tidak sampai tergores terlalu banyak. Setelah sisinya halus, bata kemudian disusun menjadi beberapa tingkat untuk kemudian penjemuran. Panasnya sengatan matahari terasa menembus kulit. Tapi semua ini harus ditahannya supaya pekerjaannya bisa cepat selesai dan bisa segera menemani adiknya bermain. Bata yang setengah kering ini harus dibalik untuk mengeringkan sisi lainnya. Di musim kemarau cukup dibutuhkan sekitar 2 hari penjemuran. Namun di musim hujan, penjemuran bisa memakan waktu 4 hari sampai batu bata benar-benar kering dan siap untuk dibakar di tempat lain. Hati ibu mana yang tak terenyuh manakala 2 anak yang amat dikasihinya ini harus ikut menanggung beban yang belum saatnya mereka rasakan. Rasa bersalah pun kerap menghantuinya. Lah nek Apan kan nak ngewangi aku. Apa sih sik ngono kuwi kan kancane wayah dolan ngono kuwi kan dhek kan gak melek kan gak iso dolan to Mas, dadi ngewangi aku. Aku gak iso nangis Mas di depan anakku takoni. Dadi aku nangis kuwi nak wayah bengi tok. Melepas sedikit rasa lelah bersama dengan kedua anaknya seperti ini menjadi sebuah suntikan penyemangat yang tak ternilai harganya bagi Sundari. Ia tak dapat membayangkan jika harus terpisah jauh dari mereka berdua. Terbesit tekad kuat dalam hatinya untuk selalu berjuang
demi kebahagiaan sang buah hati. Rekosone ya nak wayah aku kan kerja ngono wi Mas. Biasane nak ngasih wong-wong ngono wi kan diwangi bojone. Lah nak aku kan otomatis kan dhewe to Mas. Mari ngono kerja dhewe. Terus tak gawe ngopeni anak-anakku dhewe.